Sebuah kota yang dulunya ramai dan penuh dengan kehidupan, kini hanya tinggal kesunyian dan jejak yang mengerikan. Kota ini bahkan dikenal orang-orang sebagai kota hantu, tempat yang penuh dengan cerita-cerita mistis dan legenda-legenda yang menyeramkan. Dulu, kota hantu adalah pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang sangat ramai. Penduduknya hidup bahagia dan sejahtera. Namun, sebuah tragedi besar terjadi. Sebuah bencana tidak terduga melanda kota ini, menyebabkan kota ini harus ditinggal pergi para penduduknya. Kota yang dulu penuh dengan kehidupan dan keramaian itu pun menjadi kota sunyi senyap. Penduduk meninggalkan kota-kota ini dan tidak pernah kembali. Rumah-rumah kosong dan bangunan-bangunan yang hancur menjadi saksi bisu dari masa kejayaan lampau. Jejak-jejak mengerikan yang tertinggal di kota hantu membuatnya terkenal. Bahkan cerita-cerita tentang penampakan hantu, suara-suara aneh, dan peristiwa supranatural lainnya yang sering terdengar dari mereka yang berani menjelajahi kota ini. Namun, para penjelajah yang berani malah menjadikan kota hantu ini sebagai tempat wisata, traveler, atau liburan yang seru. Kota hantu apa sajakah? Inilah dia. Nomor 10. Kennecott adalah sebuah kota sejarah yang terletak di Alaska, Amerika Serikat, dan merupakan bagian dari Taman Nasional Wrangell Elias. Kota ini pertama kali didirikan pada awal abad ke-20 sebagai pusat penambangan tembaga. Kehidupan di Kennecott berkembang pesat selama periode penambangan tembaga, dan kota ini menjadi salah satu kota yang terkaya dan paling produktif di dunia. Namun, ketika harga tembaga turun dan tambang mulai mengalami masalah ekonomi, Kennecott mengalami penurunan dengan cepat dan akhirnya ditinggalkan oleh penduduknya pada tahun 1938. Saat ini, kota Kennecott adalah salah satu situs bersejarah yang terabaikan, dengan bangunan-bangunan bersejarah yang masih berdiri tetapi mengalami kerusakan akibat cuaca dan waktu, dan orang-orang dari kota sekitar menyebutnya sebagai kota hantu. Meskipun Kennecott ditinggalkan sebagai sebuah kota, sebagian besar bangunan dan fasilitasnya masih ada, memberikan pemandangan yang langka tentang sejarah industri dan kehidupan di Alaska selama periode penambangan tembaga yang penting di masa lalu. Situs ini sekarang dikelola sebagai salah satu daya tarik wisata di Taman Nasional Wrangell dan menjadi tujuan populer bagi mereka yang tertarik pada sejarah dan arkeologi. Keberadaan Kennecott adalah pengingat tentang bagaimana perubahan ekonomi dan perubahan pasar dapat memiliki dampak yang signifikan bagi kota-kota dan komunitas, meninggalkan mereka sebagai kota-kota hantu yang menarik perhatian dunia. Nomor 9. Bodie adalah sebuah kota hantu yang terletak di negara bagian California, Amerika Serikat. Kota ini dibangun selama Demam Emas California pada pertengahan abad ke-19 dan menjadi salah satu kota terbesar dan paling makmur di wilayah tersebut. Bodie terkenal karena aktivitas penambangan emas dan peraknya yang berkembang pesat, dengan ribuan penduduk dan bisnis yang beroperasi di sana. Namun, ketika tambang-tambangnya mulai menurun pada akhir abad ke-19, penduduknya pun berkurang secara drastis dan Bodie mulai terabaikan. Pada tahun 1960-an, kota ini dinyatakan sebagai Taman Bersejarah Negara Bagian California dan dibiarkan sebagai contoh arsitektur dan kehidupan di masa lalu. Tanpa ada orang yang tinggal di sana, dianggap sebagai kota hantu yang sunyi. Bodie adalah contoh nyata dari kota yang terabaikan dan terkunci dalam waktu. Sebagian besar bangunan di kota ini masih ada dan terawat dengan baik, meskipun tidak ditempati. Pengunjung dapat merasakan suasana masa lalu dengan melihat
toko-toko, rumah, dan gedung-gedung lainnya yang dibiarkan seperti saat penduduknya pergi. Bodhi kini menjadi daya tarik wisata yang terkenal, menarik ribuan pengunjung setiap tahun yang ingin merasakan atmosfer kota hantu yang telah melampaui masa kejayaannya. Ini juga menjadi pelajaran berharga tentang betapa cepatnya perubahan ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi nasib sebuah kota. Hingga kini, orang-orang dari luar kota sana menyebutnya sebagai kota paling berhantu. Nomor 8. Plymouth adalah sebuah kota yang terabaikan yang terletak di Montserrat, sebuah pulau kecil di Karibia. Kehidupan di Plymouth berubah secara drastis sejak tahun 1995 ketika gunung berapi Soufriere Hills meletus. Gunung besar ini menyebabkan kerusakan parah pada kota dan memaksa evakuasi seluruh penduduknya. Saat ini, sebagian besar kota telah ditutup dan ditinggalkan karena bahaya letusan gunung berapi yang terus berlanjut. Bangunan dan jalan-jalan telah tenggelam dalam abu vulkanik dan kota yang pernah ramai ini kini menyisakan puing-puing yang menjadikannya sebagai salah satu kota hantu yang paling mengesankan di dunia. Plymouth adalah contoh tragis tentang bagaimana alam bisa merubah suatu kota dalam sekejap mata. Puluhan tahun setelah letusan gunung berapi, kota ini masih dalam kondisi terabaikan dan dibiarkan menjadi tempat peringatan akan kekuatan alam yang tidak terduga. Walaupun beberapa pengunjung datang untuk melihat reruntuhan dan melihat dampak alam yang menghancurkan, Plymouth tetap dalam kondisi yang sangat berbahaya dan hanya dapat diakses dengan izin khusus, dan orang-orang pun menyebut kota ini sebagai kota hantu yang tertutup. Nomor 7. Ceraccio adalah sebuah kota yang terabaikan yang terletak di wilayah Basilicata, Italia. Kota ini memiliki sejarah yang kaya yang mencakup periode Romawi, Bizantium, dan Norman. Dan pada puncak kejayaannya, Ceraccio adalah pusat kehidupan dan aktivitas komunitas yang ramai. Namun, kondisi tanah yang tidak stabil dan masalah-masalah geologis lainnya membuat kota ini semakin tidak aman untuk ditinggali. Pada tahun 1963, sebagian besar penduduk Ceraccio dipindahkan ke kota baru di dekatnya, meninggalkan kota tua ini untuk menjadi kosong melompong. Sejak itu, Ceraccio telah menjadi kota hantu dengan bangunan-bangunan bersejarahnya yang terabaikan dan terkunci dalam waktu. Ceraccio pada akhirnya menjadi objek wisata yang menarik bagi para pengunjung yang tertarik pada sejarah dan arkeologi. Bangunan-bangunan bersejarah dan jalan-jalan kota ini masih ada meskipun dalam kondisi yang semakin memburuk. Pemandangan yang mengesankan ini adalah pengingat tentang sejarah panjang Italia dan bagaimana faktor-faktor alam dapat mengubah nasib suatu kota. Ceraccio masih hidup dalam ingatan sebagai kota yang pernah ada dan mewakili kisah yang unik dalam sejarah Italia. Keramaian hidup manusia yang melegenda di kota ini sekarang hanya cerita karena hantu yang menggantikan itu semua dengan kesunyiannya. Nomor 6. Kolmanskop adalah sebuah kota hantu yang terletak di gurun Namib, dekat dengan kota Luderit di Namibia. Kota ini pernah menjadi pusat penambangan brilian yang sangat produktif pada awal abad ke-20. Namun, setelah pasokan brilian menurun pada tahun 1950-an, Kolmanskop mengalami penurunan pesat dan akhirnya ditinggalkan. Bangunan-bangunan ini yang dulu sangat mewah dan modern untuk masanya, sekarang menjadi reruntuhan yang terabaikan dan tenggelam dalam pasir. Pasir bertiup melalui jendela-jendela dan lorong-lorong kota ini menciptakan pemandangan yang sangat menarik dan mengesankan. Bahkan, nuansa kota ini benar-benar sunyi dan sangat identik dengan kengerian hantu-hantunya. Kolmanskop
adalah tempat yang menarik bagi para pengunjung yang tertarik pada sejarah penambangan brilian dan ingin melihat bagaimana kota yang pernah makmur ini telah menjadi hantu pasir. Kota ini sekarang dijadikan museum untuk situs wisata dan orang-orang yang datang hanya untuk mengagumi arsitektur bangunan-bangunan bersejarahnya dan untuk merasakan nuansa masa lalu sebagai pengingat akan sifat sementara kekayaan alam dan kejayaan manusia. Kolmanskop adalah salah satu contoh paling mencolok tentang kota yang perlahan-lahan diklaim kembali oleh alam, sementara sejarahnya tetap hidup dalam reruntuhan yang ditinggalkannya. Kota ini kembali ke tangan alam yang sunyi dengan para hantu yang mendiami setiap ruang kekosongannya. Nomor 5. Forlandia adalah sebuah kota yang terabaikan yang terletak di pedalaman hutan Amazon di negara bagian barat Brazil. Kota ini didirikan oleh Henry Ford, pendiri Ford Motor Company pada tahun 1920-an dengan tujuan untuk mengembangkan kebun karet yang akan menyediakan bahan baku untuk industri mobil Ford. Forlandia dirancang dengan fasilitas modern termasuk rumah-rumah, rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan dalam upaya untuk menciptakan komunitas yang ramah dan produktif bagi pekerja. Namun, proyek ini gagal karena masalah teknis dan komersial dan kebun karet di Forlandia tidak dapat bersaing dengan produksi karet alam yang lebih murah dari tempat lain. Akibatnya, penduduknya pergi dan kota ini pun ditinggalkan. Perkebunan karet yang ditinggalkan pun dipercaya menjadi tempat para hantu bersemayam. Bangunan-bangunan dan infrastruktur yang dibangun oleh Henry Ford kini terabaikan dan tenggelam dalam hutan hujan Amazon yang semakin merayap. Meskipun gagal sebagai tempat produksi karet, Forlandia kini menjadi objek wisata sejarah yang menarik bagi mereka yang ingin menjelajahi reruntuhan kota yang ditinggalkan di tengah hutan belantara Amazon. Mimpi membuat kota besar dengan pemasukan utama dari perkebunan karet raksasa kini berubah menjadi kota tanpa penghuni. Hanya hantu-hantu pepohonan karet saja yang mendiami kota tersebut. Nomor 4. Kayakoi, yang juga dikenal sebagai Karmilasos, adalah sebuah kota yang terabaikan yang terletak di pesisir barat daya Turki, dekat dengan kota Fethi. Kota ini memiliki sejarah yang kaya, tetapi nasibnya berubah drastis di awal abad ke-20. Pada saat itu, setelah pertukaran penduduk antara Yunani dan Turki, Kayakoi ditinggalkan oleh penduduk aslinya. Bangunan-bangunan indah yang pernah ramai oleh komunitas Yunani menjadi terabaikan dan dibiarkan kosong. Kayakoi tetap dalam kondisi terabaikan hingga hari ini, dan sejumlah besar rumah-rumah batu dan gereja-gereja terbiarkan dalam keadaan yang hancur, menciptakan pemandangan yang sangat menarik bagi para pengunjung yang tertarik pada sejarah dan arkeologi. Kota yang dulunya ramai dan hidup sekarang mati dan menjadi kota hantu. Kini, Kayakoi telah menjadi situs bersejarah dan objek wisata yang mengingatkan kita pada masa lalu yang penuh dengan kehidupan di tempat ini. Kota ini memiliki nilai sejarah yang tinggi dan memberikan gambaran tentang perubahan dramatis dalam sejarah wilayah tersebut yang terkait dengan peristiwa-peristiwa sejarah dan geopolitik yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan agama. Mereka yang mengunjungi Kayakoi dapat merasakan aura nostalgia dan melihat bangunan-bangunan yang terbiarkan sebagai pengingat akan masa lalu yang penuh warna dan kompleksitas. Tidak sedikit orang-orang dari banyak negara menyebutnya kota ini sebagai kota hantu yang paling banyak dihuni dan bersemayam. Nomor 3. Pripyat adalah sebuah kota yang terabaikan yang terletak di Ukraina. Terkenal karena peristiwa bencana Chernobyl yang terjadi pada tahun 1986.
Sebelum bencana tersebut, Pripyat adalah kota yang berkembang pesat, dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terdekat. Namun, setelah bencana, kota ini dievakuasi dengan cepat karena tingkat radiasi yang sangat tinggi, dan sejak itu dibiarkan terabaikan. Bangunan-bangunan apartemen, sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan kini menjadi reruntuhan yang menyeramkan dan berada di bawah pengaruh alam yang membusuk. Pripyat adalah salah satu kota hantu paling terkenal di dunia dan menjadi lambang dari dampak yang mengerikan dari kegagalan dalam operasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Kota Pripyat sekarang menjadi tujuan wisata yang unik bagi para pengunjung yang ingin menyaksikan bagaimana waktu telah mengubah radiasi menjadi tempat yang terabaikan dan mencekam. Pemandangan kota ini dengan mainan anak-anak yang ditinggalkan, bangunan yang runtuh, dan dinding yang ditutupi oleh lukisan propaganda era Soviet, dan orang-orang dari kota-kota di sekitarnya menyebut kota ini sebagai kota teknologi hantu yang gagal. Nomor 2. Kitsault adalah sebuah kota yang terabaikan yang terletak di wilayah British Columbia, Kanada. Kota ini didirikan pada tahun 1979 sebagai kota penambang dengan pengolahan biji molybdenum yang merupakan bahan penting dalam industri logam dan konstruksi. Selama beberapa tahun, Kitsault berkembang menjadi kota dengan fasilitas modern termasuk sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan mall. Namun, ketika harga molybdenum jatuh dan kebutuhan industri untuk bahan ini berkurang, penambangan di kota ini menjadi tidak ekonomis. Akibatnya, pada tahun 1982, seluruh penduduk Kitsault dipindahkan dan kota ini pun ditinggalkan. Perlahan tapi pasti, orang-orang mulai merasakan bahwa hantu yang menggantikan mereka semua di sana. Selama bertahun-tahun, bangunan dan infrastruktur kota ini tetap terawat dengan baik, membuatnya menjadi situs bersejarah yang menarik bagi para pengunjung yang ingin melihat kota hantu yang terkunci dalam waktu. Selama beberapa periode, ada beberapa upaya untuk memulihkan kota ini, dan pada awal 21 senturi, sebuah perusahaan berniat untuk menghidupkan kembali Kitsault sebagai tempat tinggal dan resort. Namun, hingga saat ini kota ini tetap terabaikan dan menunggu untuk melihat apakah masa depannya akan menjadi tempat pemukiman kembali atau tetap sebagai bagian dari sejarah yang terlupakan. Yang pastinya, banyak orang menganggap ini adalah kota hantu yang menyeramkan, terutama ketika malam gelap tanpa bulan. Nomor 1. Hashima, juga dikenal sebagai Gunkanjima atau Pulau Kapal Perang, adalah sebuah pulau kecil yang terletak di lepas pantai Nagasaki, Jepang. Pulau ini terkenal karena bekas penambangan batu bara dan kota tambang yang pernah ada di sana. Pada puncaknya, Hashima menjadi tempat tinggal bagi ribuan pekerja tambang dan keluarga mereka, membuatnya menjadi salah satu lokasi pemukiman terpadat di dunia. Namun dengan penurunan permintaan batu bara dan penutupan tambang pada tahun 1974, pulau ini pun ditinggalkan dan bangunan-bangunan yang pernah sibuk kini terabaikan. Bangunan-bangunan apartemen yang tinggi dan struktur kota yang sangat padat sekarang rusak dan dilanda kerusakan oleh cuaca dan waktu. Dan orang-orang dari kota sekitar menyebutnya sebagai kota hantu paling sunyi. Hashima adalah contoh klasik dari kota yang terabaikan yang menjadi situs bersejarah dan tempat wisata yang menarik. Bangunan dan jalan-jalan di pulau ini terbengkalai dan menghadapi ancaman kerusakan yang terus berlanjut oleh badai dan cuaca buruk di sekitar wilayah pantai. Meskipun kota ini tidak dihuni lagi, Hashima telah mendapatkan perhatian sebagai tempat bersejarah yang mengingatkan kita tentang masa lalu yang berkilauan sebagai pusat industri. Pemandangan yang mengesankan ini
pernah menjadi kota penambang teramai di muka bumi, namun kini menjadi kota mati dengan para hantu yang menjadi penghuninya. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.